Halo semuanya, perkenalkan saya Yulinita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul accounting pada sistem Odoo dan fiturnya yaitu Customer Invoice. Oke, sebelum masuk kepada inti dari video ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang akan ada pada video kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi dari accounting, kemudian juga akan ada mengenai deskripsi Odoo accounting, dan yang ketiga akan ada mengenai instalasi ekstra modul, dan yang keempat adalah mengenai fitur accounting. Oke, kita masuk ke definisi accounting terlebih dahulu. Jadi, accounting adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data transaksi yang terkait dengan keuangan agar mudah dipahami oleh orang-orang untuk mengambil keputusan dan tujuan lainnya. Nah, di sini maksudnya bahwa accounting itu adalah pencatatan dan pengelolaan dalam hal keuangan, di mana accounting ini diperlukan untuk pemegang kepentingan seperti stakeholder itu mengetahui mengenai situasi keuangan di dalam perusahaan tersebut. Jadi, dengan mengetahui situasi keuangan ini, mereka bisa melakukan evaluasi kinerja pada perusahaan ataupun melakukan perencanaan-perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kita tahu bahwa kita sudah memasuki era digital yang terus berkembang belakangan ini. Sehingga kebutuhan akan sistem manajemen keuangan yang efisien itu menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan di berbagai ukuran. Di sini, Odoo menjadi salah satu pilihan terbaik sebagai salah satu sistem informasi akuntansi, di mana Odoo menawarkan berbagai komponen dan fitur yang dapat diandalkan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntansi dalam perusahaan. Odoo juga memiliki interface yang intuitif dan membuat penggunanya yang tidak memiliki keterbelakangan akuntansi pun bisa beradaptasi dengan cepat untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Oke, jadi dengan menerapkan Odoo, perusahaan itu bisa meningkatkan pengelolaan keuangan yang menjadi lebih efisien. Di mana Odoo itu menawarkan fitur-fitur yang terotomatisasi, yaitu termasuk fitur melakukan recording journal, ledger, kemudian financial report, dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan transaksi bisnis di perusahaan bisa dilakukan secara otomatis, sehingga menjadi lebih cepat, seperti itu. Ini proses itu menjadi lebih hemat waktunya dan juga mengurangi human error atau kesalahan manusia dalam melakukan pengelolaan data keuangan. Nah, kemudian untuk mengenai modul dari accounting sendiri, jika menggunakan server Odoo lokal, itu kita harus menginstalasi ekstra modulnya. Halo semuanya, saya Yulinita Putri Pangaribuan. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload ekstra modul, yaitu modul accounting untuk Odoo versi 17. Nah, pertama-tama kita bisa pergi ke appsodoo.com. Oke, jadi begini kira-kira tampilan odoo.com-nya. Kemudian kita cari kategorinya yaitu accounting. Kemudian kita juga mencari price-nya, itu kita ganti dengan open source karena saya akan mendownload versi yang gratis. Nah, di sini pilih juga versi untuk Odoo yang diinginkan. Di sini saya memilih versi 17. Oke, kemudian di sini saya akan memilih Odoo Accounting by Odoo Maths. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung saja untuk klik button download-nya. Selanjutnya kita menunggu hingga download selesai. Selanjutnya kita klik folder yang sudah kita download dan kemudian kita bisa memindahkan folder tersebut ke dalam Odoo kita, yaitu dengan cara kita buka folder Odoo kita, kemudian kita pilih folder add-ons. Nah, di sini folder yang sudah kita download kita pindahkan ke bagian add-ons ini. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kemudian, jangan lupa untuk menyalakan Docker kalian dan juga PostgreSQL kalian.
Setelah sudah, di sini kita akan membuka folder Odoo menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini pada folder bagian odoo.conf, pastikan bahwa terdapat path sebagai berikut. Jika tidak ada, bisa ditambahkan saja. Kemudian juga pada bagian Docker Compose YML, terdapat path seperti di layar. Jika tidak ada, bisa disesuaikan dan ditambahkan saja. Setelah sudah, di sini kita bisa klik kanan pada Docker Compose YML dan Compose App. Nah, setelah selesai, kita bisa pergi ke browser. Kemudian kita mengetikkan localhost 8069 dan akan diarahkan untuk membuat database baru. Di sini kita bisa sesuaikan saja. Nah, kemudian kita akan diminta untuk login menggunakan data tersebut. Nah, setelah masuk, maka akan muncul modul yang sudah kita download, kemudian kita bisa activate. Di sini mungkin loadingnya akan sedikit lama, jadi bisa ditunggu saja. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa pergi ke modul accounting yang sudah di-download untuk memastikan bahwa sudah siap. Berikut adalah modul accounting yang sudah siap digunakan. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik untuk fitur customer invoice di modul accounting. Nah, untuk alurnya sendiri akan dimulai dari pembuatan quotation hingga sales order di modul sales, kemudian juga dilanjut dengan pembuatan customer invoice. Nah, setelah itu akan masuk ke modul accounting untuk melakukan register secara full payment dan juga akan melakukan pengecekan journal entry dan jurnal transaksi di modul accounting. Jadi, untuk memahami langkah-langkah yang saya jelaskan ini, kita bisa masuk ke Odoo terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Di sini saya sudah berada di localhost untuk melakukan login ke dalam aplikasi Odoo. Di sini kita tinggal memasukkan data email serta passwordnya ya. Kemudian kita lakukan login. Nah, kemudian setelah melakukan instalasi pada modul accounting Odoo, di sini akan ada terlihat ya Odoo 17 accounting di sini. Kemudian di sini juga tidak lupa untuk melakukan instalasi kepada modul sales, karena di sini kita akan membuat sales order terlebih dahulu sebelum masuk kepada modul accounting. Nah, jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita pergi ke sales. Kemudian di sini kita bisa membuat quotation terlebih dahulu ya sebelum masuk kepada sales ordernya. Di sini saya juga pernah melakukan quotation hingga sales order di video sebelumnya, mungkin bisa dilihat ya untuk penjelasan lebih detailnya. Oke, di sini kita mulai dari customer pertama. Misalnya ada satu customer yang bernama Edison Olsen ingin melakukan pembelian terhadap barang kita. Nah, di sini kita mengisikan detail dari customernya, dari nama hingga ke alamat dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini kita mengisikan address-nya, alamat untuk invoice-nya. Di sini tentu saja kita gunakan yang DecoEdic, juga delivery address-nya yaitu pengiriman barangnya akan kemana. Ya, kita lakukan ya, sama ya DecoEdic Edison Olsen. Dan juga akan ada mengenai tanggal pembuatan quotation yang di sini tentu saja ini merupakan tanggal hari ini dan di jam sekarang, dan expiration-nya yaitu tanggal 11, yaitu 1 hari setelah pembuatan quotation. Kemudian di sini bisa memilih ya price list-nya. Nah, kemudian akan ada payment terms juga atau batas pembayaran. Di sini bisa dilakukan sesuai dengan keinginan. Saya akan memilih untuk tanggal 30 hari saja. Kemudian di sini kita bisa langsung memasukkan saja produknya yang ingin dibeli. Misalnya customer Edison Olsen ingin melakukan pembelian terhadap conference chair. Nah, kita bisa langsung confirm. Dan juga dia ingin membeli conference chair ini dengan kuantitasnya itu 3 misalnya. Oke, setelah itu dia juga ingin membeli contohnya chair full protection. Dia ingin menyesuaikan juga dengan kursinya 3. Dan juga kita bisa menambahkan teks juga ya. Di sini akan ada teks dari produk masing-masing. Oke. Nah, di sini akan terlihat mengenai jumlah harga produk yang dipesan. Di sini produk yang dipesan berharga 705.000 dengan ada tambahan pajak atau tax sebesar 77.550.
Jadi total keseluruhannya adalah 782.550. Nah, jika sudah dirasa mengisi seluruh quotation-nya, di sini kita bisa melakukan send by email untuk mengirimnya ke email customer kita. Oke, di sini kira-kira template pengirimannya berikut dengan PDF quotation-nya. Nah, oke, quotation sudah dikirim. Oke, di sini kita akan menunggu untuk respon dari customer-nya mengenai quotation yang kita kirim. Bila dirasa sudah benar, maka customer akan memberitahu kepada kita dan kita sebagai penjual bisa melakukan confirm. Oke, setelah confirm maka status sudah berubah menjadi sales order ya. Di sini juga bisa dilihat statusnya udah sales order dan juga ada kode uniknya yaitu SO0047. Kemudian di sini yang bisa kita lakukan adalah membuat invoice selanjutnya. Di sini kita bisa melakukan create invoice saja. Kemudian di sini akan saya pilih regular invoice karena customer akan membayarnya secara penuh. Oke, setelah sudah maka kita akan beralih ke draft customer invoice-nya. Di sini belum ada nomor uniknya ya karena ini belum jadi customer invoice-nya. Supaya jadi kita bisa langsung klik confirm, maka invoice pun terbentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa beralih menjadi accounting team. Nah, untuk accounting team, nah di sini kita bisa melihat customer invoice pada grid yang ini ya, yang judulnya customer invoice. Kita klik titik 3, kemudian kita ke bagian view dan cari yang invoice. Nah, di sini kita bisa lihat daftar-daftar invoice daripada customer. Nah, di sini kita akan memilih untuk invoice yang baru saja kita lakukan. Di sini sudah benar ya. Dengan totalnya adalah 782.550. Nah, ketika kita mendapat pembayaran dari customer, di sini kita bisa melakukan register payment. Kemudian kita bisa menaruh untuk jurnalnya di bank dan payment metodenya misalnya manual. Kemudian juga pembayarannya si customer itu melakukan secara penuh, maka kita tulis nominalnya sesuai dengan invoice yang tadi. Dan juga payment date-nya adalah kapan pembayarannya dilakukan. Bisa ditaruh ya. Dan juga ada memonya. Memonya ini adalah reference dari customer invoice-nya. Kemudian kita klik create payment. Nah, maka di sini akan ada status yaitu in payment, artinya invoice sudah dilakukan seperti itu. Oke, jadi di sini selanjutnya kita bisa melihat bahwa customer invoice itu sudah masuk ke jurnal transaksi. Itu bisa dilakukan dengan kita duplikat aja ya supaya bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini accounting team bisa mengklik accounting, kemudian masuk ke journal entries atau jurnal transaksi. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa terdapat jurnal transaksi yaitu di jurnal untuk jurnal bank dengan partnernya adalah Deco Edik. Kita klik untuk melihat lebih detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya jurnal itemnya yaitu ada akun penerimaan dengan partner Deco Edik, labelnya sekian, di akun debit, kemudian juga ada akun piutang dengan label dan partnernya yang sama di kredit seperti itu. Kemudian di sini juga kita lihat ya sudah balance. Maka seperti itu adalah pencatatan akuntansinya di sistem Odoo. Di sini juga kita bisa lihat rekonsiliasi itemnya. Nah, di sini kita lihat juga bisa dilihat ya bahwa pencatatannya akan seperti ini. Oke, itu dia untuk mengenai fitur customer invoice pada modul accounting dari alur sales order hingga di modul accounting itu sendiri. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.